Bab 771. Para bandit saling memandang. Pemimpin mereka lalu mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" "Yang kumaksudkan adalah kalian meninggalkan semua barang berharga. Kalian dan enyahlah," kata Daryl dengan dingin. Dia tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh. Pemimpin bandit itu kemudian berteriak dengan marah, "Apakah kau sudah gila? Kau berani berbicara seperti itu kepadaku? Tangkap dia." Dia lalu menyerang ke depan dan anak buahnya mengikutinya. Daryl menghela napas sambil berpikir, "Jangan salahkan aku karena kalian sendiri yang ingin mati." Daryl lalu meral pedang Mimum darahnya sambil membuka pintu mobil. Pedangnya menari-nari di udara. Cek, aura pedang yang menakutkan secara instan meledak dan menelan para bandit. Para bandit hampir tidak bisa bereaksi. Mereka roboh ke tanah satu demi satu. Sambil berteriak, Daryl menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh sambil berpikir, "Aku seharusnya tidak menggunakan limu pedang surgawi pada beberapa pencuri yang tidak berharga ini. Kau luar biasa," kata Joel, tidak bisa menahan kegembiraannya. Matanya tertuju pada pedang minum darah di tangan Daryl. Dia lalu bertanya dengan heran, "Master, pedangmu?" Pedang minum darah milik Daryl lalu dengan cepat menyerap darah para bandit dan kemudian mulai mengeluarkan sinar berwarna biru. Pedang minum darah akan naik level setiap kali benda itu menyerap darah manusia. Warna senjata dapat dibagi menjadi 7 kategori: merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Masing-masing kategori terdiri dari 5 level. Pedang minum darah sebelumnya telah menyerap banyak darah di pertempuran berdarah Menara Bintang. Levelnya saat ini masuk dalam kategori biru, level 5 dengan hanya sedikit lagi untuk mencapai kategori indigo. Daryl tersenyum dan menjelaskan kepada Joel, "Ini adalah senjata berharga yang bisa naik level." Ngomong, coba kau lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang berguna dari mereka. Joel lalu berjalan ke arah tubuh para bandit. Joel lantas menelusuri pakalan para bandit bersama Daryl. "Lihat ini," seru Joel keheranan, "Sal." Dia menemukan sesuatu dalam pakalan pemimpin bandit. Benda yang Joel temukan tampak seperti sepotong batu giok putih, tetapi berkilau. Daryl mengambil potongan batu giok itu untuk melihat lebih dekat. Dia lalu mengerutkan kening. Potongan ini terlihat seperti giok, tapi ini bukan giok. Terasa sejuk saat disentuh. Hal yang ajaib adalah ia bersinar dalam kegelapan. Benda aneh seperti ini pasti sesuatu yang berharga. Daryl tidak terlalu memikirkannya dan kemudian segera menyimpan batu giok itu sebelum menemukan lebih banyak uang dalam pakaian bandit lain. Dia mengira bahwa mereka hanyalah pencuri yang tidak berharga. Dia tidak menyangka akan menemukan banyak barang berharga dari mereka. Sedangkan di dunia baru, sebuah perahu perlahan berlayar di lautan luas. Justin, Quinn dan Lily berada di atas kapal. Mereka sangat gembira akhirnya mencapai dunia baru setelah 3 hari, 3 malam. "Lily, kita sudah sampai," kata Justin dengan penuh semangat sambil mengarahkan perahu ke arah pantai. Lily pun dengan erat mengepalkan tinjunya, karena wajahnya yang cantik tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya. Dia ada di sini. Dia akhirnya mencapai dunia baru. "Suamiku, kau ada di mana?" "Aku di sini untuk mencarimu," pikir Lily. Bab 772. "Lily, ayo turun dan cari tempat istirahat untuk malam ini," kata Justin sebelum melompat turun dari perahu. "Aku akan membantumu turun," katanya sambil mengulurkan tangannya ke
Arah Lily. HMN, jawab Lali lembut, saat dia meraih tangan Justin dan turun dari perahu. Justin telah memperlakukan Lily dengan penuh perhatian selama beberapa hari terakhir di atas kapal. Mereka berdua mengamati sekeliling mereka ketika menyentuh tanah. Justin juga memperhatikan bahwa para nelayan setempat menatap mereka dengan penasaran. Para nelayan itu mengenakan kain lain kasar tradisional kuno yang memberikan kesan sederhana dan polos. Tempat ini sangat indah dan tanpa polusi. Tempat itu bukanlah sebuah pelabuhan modern yang sibuk, tetapi hanyalah desa nelayan yang damai dan sederhana. Lily tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia lalu menatap Justin. Kemana kita harus pergi sekarang? Sebelum perjalanan, Justin memberitahukan bahwa dia pernah mengunjungi dunia baru. Justin menegaruk kepalanya sambil berpikir keras. Ketika Florian dievakuasi bersama dengan pasukan dunia baru, mereka pasti pergi menemui kaisar di istana. Karena itu, Daryl pasti pergi ke istana juga jika ingin menemukan Ivene. Justin kemudian tertawa. Chan B8 nanogram. Sudah cukup lama sejak aku datang ke sini. Aku sudah lupa bagaimana caranya. Perk menuju ke istana. Izinkan aku bertanya-tanya. Della belum pernah ke dunia baru, tetapi dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan dewinya. Dia lalu mendekati beberapa nelayan yang tidak jauh dari mereka. Halo, bolehkah aku bertanya? Para nelayan dengan cepat pergi sebelum dia bisa mendekati mereka. Mereka berada di bagian bawah hierarki sosial dunia baru dan tidak pernah terpapar ke dunia luar. Mereka secara naluriah menghindari Justin dan Lily dan juga karena pakatan aneh yang mereka kenakan. Justin merasa canggung dengan reaksi mereka. Dia pun hanya bisa tersenyum pahit saat kembali pada Lali dan lalu berkata, sepertinya para nelayan L2 cukup pemalu. Ayo, kita pergi ke tempat yang lebih besar dan lebih padat untuk menanyakan arah jalan. Lily pun menganggukkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya Lily melakukan perjalanan jauh dari rumah. Apalagi ke dunia yang berbeda. Dia tidak memiliki banyak pengalaman hidup. Dia pun hanya bisa mengandalkan Justin. Setelah berdiskusi sejenak, mereka lalu berjalan melewati desa nelayan. Di sepanjang jalan, Lily kemudian secara tidak sengaja terpeleset dan pergelangan kakinya hampir terkilir karena dia masih mengenakan sepatu hak tinggi. Dia awalnya mengenakan gaun pengantin, dan meskipun dia membeli beberapa pakaian ganti sebelum datang ke dunia baru, dia lupa tentang sepatunya. Dunia baru masih terjebak di zaman kuno dan penduduk setempatnya masih menggunakan jalan tanah. Karena itu, Lily tidak bisa bergerak dengan baik dengan sepatu hak tingginya. Lily, kau baik-baik saja? Tanya Justin. Panik dia berjongkok di depan Lily untuk menggosok pergelangan kakinya. Ini tidak apa-apa. Lily menggertakkan gigi dengan ekspresi tegas. Aku baik-baik saja. Apalah arti rasa sakit kecil ini jika belum menemukan Daryl? Hati Justin mulai perih. Lali, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Dia kemudian berlari menuju desa nelayan. Dia kembali tidak lama kemudian dengan sepasang sepatu datar di tangan. Dia tertawa saat mendekati Lily. Kau tidak akan bisa bergerak dengan penyarna dengan sepatu hak ting itu. Akan jauh lebih nyaman berjalan jika kau menggantinya dengan ini. Justin membungkuk dan menanti sepatu Lily. Lali tersentuh melihatnya. Terima kasih. Apakah kamu membelinya dari para nelayan? Aku. Justin merasa malu. Dia pun menggaruk kepalanya sambil tertawa. Aku mencurinya
Bab 773. Para nelayan lari saat melihatnya. Di mana dia memiliki kesempatan untuk membeli sesuatu dari mereka. Selain itu, uang yang dia miliki tidak dapat digunakan di sini. Lily tertawa ringan mendengarnya. Jangan lakukan itu lain kali. Meskipun Justin mencuri demi dirinya, itu tetap saja merupakan tindakan tidak bermoral untuk dilakukan. Mereka berdua lalu memulai perjalanan. Mereka sekali lagi. Suasana hati Lily sedang baik, meskipun tidak ada alat transportasi lain di sepanjang jalan. Pemandangan di sana pun sangat indah. Dia merasa seperti sedang menandang sebuah lukisan. Mereka berjalan hampir 2 jam, sebelum akhirnya mencapai kota kecil. Yalin sibuk. Kota itu tidak besar, tapi ramai dengan orang-orang. Dari kejauhan kota itu, terlihat seperti jalan yang ramai karena ada berbagai macam warung makan di pinggir jalan dengan beberapa penjual permen dan boneka tanah liat. Keduanya mulat lapar setelah 2 jam berjalan kaki. Justin menyentuh sakunya dan merasa gelisah. Uang dari dunia alam semesta tidak dapat digunakan di sini. Apa yang harus mereka lakukan? Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk adalah penduduk kota yang menunjuk pakaian mereka dan membuat keadaan menjadi agak canggung. Lily, ada pegadaian di depan, ayo, kita pergi dan tukarkan uang. Mata Justin pun berbinar saat La membawa Lily ke toko. Justin melepas arlojinya di toko dan meletakkannya di atas meja sebelum berteriak, "Bos, berapa harga ini?" Jam tangan itu adalah Rolex edisi terbatas yang dibeli dengan harga lebih dari $1 juta. Dia sedikit enggan menjualnya, tetapi ia harus melakukannya demi Lily. Pemilik toko kemudian melihat arloji dengan bingung dan berkata, "Benda apa ini? Paling banyak harganya hanya 100 untuk itu." 100. Justin tercengang, apakah uang 100 cukup bagi kami berdua untuk mencapai istana? Jumlah 100 tidak terdengar banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Pemiliknya lalu berpikir, apa dari sini kah? Istana. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Uang itu seharusnya cukup untuk 3 sampai 4 hari. Namun, jika kau berencana berjalan kaki dari sini ke istana, maka setidaknya butuh setengah bulan untuk mencapainya. Uang 800 masih jauh dari cukup. Apa? Hanya untuk 3 sampai 4 hari. Justin panik. Dia menunjuk ke arloji dan berkata, "Tolong lihat arloji ini lebih dekat. Apakah kau tahu berapa mahalnya benda ini?" Pemiliknya juga telah kehilangan kesabarannya dan kemudian melambai dengan acuh sebelum berkata, "Harga 100 adalah harga terakhir aku. Aku menawarnya karena keindahan benda ini. Jika tidak, ambil kembali benda ini dan jangan ganggu aku." "Baik, baiklah. Aku akan ambil uang 100-mu," kata Justin dengan putus asa, sambil menggertakkan gigi. Meskipun dia sangat enggan, tetapi dia tidak memiliki uang 100. Mungkin hanya akan bertahan selama beberapa hari, tetapi setidaknya mereka dapat menemukan hotel dan istirahat malam yang nyenyak untuk malam ini. Pemiliknya lalu tertawa seraya memasukkan uang ke dalam kantong dan kemudian memberikannya kepada Justin. "Lali, ayo pergi." Justin langsung merenggut kantong uang dan kemudian keluar dari pegadaian. "Ayo, kita cari hotel." Lalu, seorang remaja muda lantas muncul, entah dari mana, mengambil kantong uang Justin dan kabur. "Pencuri, kau!" Justin sangat inarah dan dia mengejar pemuda itu dengan mata merah. Sialan, dia mencuri di siang hari. Bagaimana mereka akan bertahan hidup tanpa uang? Lali juga merasa cernas dan ingin mengejarnya,
Tetapi bagaimana mungkin dia bisa mengejarnya? Dia pun hanya bisa delam dan menunggu Justin kembali. Bab 774. Justin mengejar pemuda itu ke dalam hutan di pinggiran kota. Pemuda itu tiba-tiba berhenti dan beberapa orang lainnya muncul dari hutan. Mereka mengenakan pakaian biasa, tapi ada ekspresi mengancam di wajah mereka. Mereka bertiga jelas-jelas preman jalanan kota. Bung, apakah kau harus mengejarku hanya untuk mendapatkan 100 token? Pemuda yang merampok Justin menatapnya dan mencibir. Adrian Lamar adalah preman jalanan kota yang terkenal dan teman-temannya berdiri di sebelahnya. Justin merasa panik, tetapi dia berpura-pura tangguh begitu melihat teman Adrian. Jika kau tahu itu, kembalikan uang itu kepada aku. Jika tidak, aku akan membuat kalian semua menderita. Dia berasal dari keluarga kaya di kota Donghal dengan reputasi baik. Preman jalanan di kota Donghai bahkan bersikap sopan padanya. Namun, beberapa preman jalanan ini berani merampoknya. Brengsek, apakah kau mengancamku? Haha, bagaimana kau bisa begitu sombong di wilayahku? Aku pikir kau memang ingin mati. Adrian lalu menendang serampangan dan berkata, "Saudaraku, tangkap dia." Mereka semua mengeroyok Justin dalam seketika. Beberapa orang menendangnya, dan yang lain meninju dia. Kau brengsek, mengambil 100 token darimu adalah suatu kehormatan. Kau tidak tahu bagaimana menghargainya, pukul dia sampai dia mati. Aku ingin melihat seberapa tangguh dirimu. Pukulan itu pun mendarat hingga Justin meratap kesakitan. Sebenarnya, dia baru mulai berkultivasi dan karena itulah dia tidak bisa melawan balik para penjahat ini dengan peringkat kultivasinya yang rendah. Ah! Justin terus berteriak dan berguling-guling di atas tanah. Pukulan dari Adrian dan yang lainnya pun kian keras. Kepala Justin segera berlumuran darah. Saudaraku yang baik, aku mohon agar kalian mengembalikan uang itu kepadaku. Justin terus-menerus berteriak demikian. Apa yang akan terjadi padanya dan Lily tanpa uang itu nanti? Dia bisa menahan ini, tapi Lily mungkin tidak bisa. Karena itu, dia harus mendapatkan uang itu kembali. Brengsek kau, apakah kepalamu terbentur di jalan? Sudah suatu kehormatan bagimu jika aku mengambil uangmu. Kau masih berani memintanya kembali. Adrian menendang Justin lagi. Justin pun merangkak ke arah Adrian. Petik 2. Aku mohon, kembalikan uang itu kepadaku karena kantong uang ini setara dengan hidupku. Aku memohon padamu. Kumohon. Haha. Lihatlah pecundang ini, Adrian. Dia rela membuang harga dirinya hanya untuk 100 token. Salah satu dari mereka tertawa. Adrian juga tertawa sambil menjambak rambut Justin. Hei pecundang, apa kau tidak punya harga diri? Kau memohon padaku seperti seorang pelacur hanya dengan 100 token. Hahal. Saudaraku, aku mohon padamu. Kembalikan uang itu padaku. Mata Justin memerah dan terus memohon tanpa henti. Dia dan Lily mungkin harus tidur di jalanan malam ini, jika dia tidak punya uang. Bagaimana dia bisa membiarkan Lily menderita? Baiklah, aku akan mengembalikannya, kata Adrian sambil tertawa. Kami akan menyirammu dengan mata air sebelum aku mengembalikannya kepadamu. Bagaimana menurutmu? Mandi dengan mata air. Pikiran Justin kosong, karena dia tidak tahu apa itu. Dia pun mengangguk dengan panik. Tentu saja, saudaraku, aku akan melakukan apa saja selama kau mengembalikan uang itu padaku. Para preman itu lalu saling memandang sambil tertawa.
Mereka lalu melepaskan celana mereka dan mengencingi Justin. Kau. Justin merasa terkejut dan hampir tidak bisa bereaksi. Para preman itu hanya tertawa dan melemparkan uang itu ke tanah. Hal kami telah bertemu dengan orang bodoh yang bersedia melakukan apa saja hanya dengan 100 token. Kata Adrian sambil tertawa. Dia dan teman-temannya pun pergi setelah itu. Wewo, Justin mengambil uang itu dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kemejanya. Air matanya pun jatuh dengan enggan di pipinya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Syukurlah dia mendapatkan uangnya kembali. Setidaknya, Lily bisa makan enak dan tidur nyenyak malam ini. Bab 775. Justin melepas jaket basahnya, menyeka darahnya, dan kembali ke kota untuk mencari Lily. Di ujung lain di dunia alam semesta, rumah sakit pertama kota Donghal, Chester berada di tempat tidur di ruang kamar pasien. Tubuhnya terbalut oleh perban dengan darah yang inasi merembes di permukaannya. Beberapa hari terakhir ini Istana Abadi dan Sekte Emei melakukan pertempuran besar yang berlangsung siang dan malam. Meskipun Sekte Emei terluka parah, setelah pertempuran itu, kondisi Istana Abadi pun menjadi lebih buruk. Keunggulan jumlah mereka tidak cukup membantu karena Master Sekte Emei, Aurora Hansen, sangat kuat. Chester menderita puluhan luka tusukan setelah pertempuran siang dan malam tersebut. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit pertama kota Donghal yang memiliki keterampilan medis yang tinggi. Meskipun mereka tidak bisa menyembuhkan luka dalamnya, mereka sangat ahli dalam merawat luka luar. Chester terlihat tenang ketika berhadapan dengan Sally Sullivan yang sibuk merawatnya. Sally pun sibuk merawatnya dengan penuh perhatian selama 2 hari terakhir di rumah sakit dan Chester bersyukur. Untuk itu, Chester mau tidak mau lalu berkata, "Sally, kau tidak harus melakukan ini sendiri. Biarkan perawat menangani perban dan obatku. Kau telah menjagaku selama 2 hari terakhir ini. Kau harus beristirahat sekarang." Sally tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa. Kau adalah saudara angkat Daryl. Kau tidak perlu bersikap sungkan padaku." Berita bahwa Daryl, Chester, dan Dax menjadi saudara angkat telah menyebar. Sally sudah tentu mengetahui hal itu juga. Chester tertawa ketika dia melihat Sally. "Jadi, ini semua karena Daryl." Di saat yang bersamaan, Chester menilat Sally, dan dia pun tidak dapat menyangkal bahwa Sally adalah wanita yang luar biasa. Dia tidak hanya cantik, dia juga memiliki tubuh yang bagus dan karakter yang lembut serta penuh perhatian. Chester tiba-tiba penasaran dan bertanya padanya, "Sally, apa hubunganmu dengan Daryl?" Hal Food membuat orang bertanya-tanya. Apakah alasan Sally merawatnya dengan penuh perhatian hanya karena dia adalah saudara angkat Daryl? Sally sedikit tersipu malu saat merasakan tatapan Chester. "Brother Chester, jangan terlalu memikirkannya. Daryl dan aku hanya berteman. Dia tidak akan menjadi kepala rumah sakit saat ini jika bukan karena Daryl. Dia tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan pria itu." Chester lantas tertawa dan hendak melanjutkan bertanya, tetapi pintu kamarnya tiba-tiba dibanting terbuka. Gedebuk. Dia mengikuti suara itu dan melihat Dax berdiri di dekat pintu dengan mata memerah. "Dax, kau?" Chester menatapnya. Dax mengepalkan tinjunya dan kemudian berkata dengan emosional, "Chester, apakah kau bahkan memperlakukan aku sebagai saudaramu?" Suara Dax terdengar gemetar. "Dax, apa yang terjadi?" Chester tertegun saat melihat Dax